Jadi skill itu bukan kunci utama bagi saya. Orang skillnya boleh sekeren apapun, tapi kok dia nggak laku, itu bukan karena dia kurang pinter, tapi dia kurang bisa menjiwai, kurang bisa bersatu dengan musik itu sendiri. Oh, terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Merinding Banget ya. bagus banget. Dari tadi aku fokus kemana? Ke jarinya Mas Adit. Benar. Aduh. Tapi kita buka dulu ya, Hela Iya, ya. buka dulu soalnya Oke, nggak mungkin. nanti yang penasaran sama bintang tamu kita hari ini ya. Tonton sampai selesai Tonton loh. sampai selesai. Aduh, stay tune di YouTube-nya Fakultas Dakwah. Ya. Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda, gimana nih kabarnya? Hari ini Pasti tentu alhamdulillah baik, baik ya, iya karena kita dong. udah puasa berapa hari nih Kak Fauzi? Ini keberapa ya? Saya nggak ngitung deh. Benar. Oke. Dan selamat datang kembali di podcast Ramadan, yakni di Mutiara Ramadan. Oke, selamat datang. Ini ada pemateri ya kan? Narasumber. Aku bawanya kayak pengen les musik gak sih? Ada narasumber kita yang luar biasa, ada Mas Adit dan juga Mas Zaki. Oke. Nah, Mas Adit dan Mas Zaki, gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. belum bolong kan ya? Belum ada rencana, tapi Belum nggak ada tahu. rencana. Gak tahu kalau akhir-akhir. Waduh, ini kok makin kesini makin kesana. Cicip-cicip makanan lebaran kan ya. Oke, itu kalau tester nanti akhir ya Iya, biasanya. tester kue nastar gitu-gitu. Oke, ini kesibukannya lagi ngapain aja nih Mas Adit nih? Mas Adit dulu deh. Saya lagi ngerjain skripsi bab 4 ya. Wow, berarti ini termasuk ini ya detik-detik terakhir di UIN Salatiga Ya, ya. detik-detik terakhir. Waduh, kalau Mas Zaki sendiri? Sama, lagi ngerjain skripsi juga. Skripsi juga. Iya. Oh, satu angkatan kok dulu? Iya, satu angkatan. Diangkat bersama-sama. Diangkat. Diangkat bersama-sama. Digotong bersama-sama, akhirnya sampai ke sini. Oke, luar biasa. Nih, aku dari tadi sebenarnya speechless ya lah, karena luar biasa gitu loh. Aku kan nggak bisa main alat musik ya. Nggak bisa main alat musik, terus juga gitar aja nggak bisa. Mas Puasa Adi. nggak boleh bohong loh, Mas. Lu bener saya nggak bisa. Saya juga nggak Kita bisa, cuma bisa Mas. menikmati ya. Bener. Kita cuma bisa menikmati karya-karyanya dari beliau-beliau ataupun karya dari Mas Adi. Lebih tepatnya beliau, Mas. Beliau, iya. Beliaunya satu aja. Karena kan mau skripsi ya kan, kita juga menghormati ya kan, Iya. kakak tingkat. Aduh. Masya Allah gitu Masya katanya. Allah. Oke, Mas Adit sama Mas Zaki nih, ada apa ya kayak kalau saya itu kan sering ketemunya sebenarnya dua-duanya sama nih lah, sama Mas Adit sama Mas Zaki tuh kadang sering ketemu. Kalau sama Iya. Mas Zaki seringnya ketemu kalau lomba-lomba nyanyi ya Mas Zaki Iya, ya. betul sekali. Karena- Langganan juara ini Mas, Aduh, Mas enggak. Panji ini. Saya juara apa ini? Kalau Mas Zaki itu kan sering ikut lomba juga. Nah, Iya. apalagi beberapa kali juga kita ketemu ya Mas ya. Itu Iya. ada ini nggak bisa diceritain nggak kemarin juga habis menang Disnatalis UIN kan. Keren banget. Juara berapa kemarin Mas? Juara 3. Juara 3. tiga. Ih, luar Ini biasa. guru saya Alhamdulillah. ini. Waduh, gurunya Mas Adi. Iya, Kebalik, guru kebalik. saya. Bisa diceritain nggak Mas dulu waktu ini perjalanan mau menang di Disnatalis itu gimana gitu? Persiapannya gitu-gitu. Kalau dibilang persiapan, Heeh. itu sebenarnya nggak ada persiapan. Gak ada persiapannya Karena juara 3. cuma latihan sehari. Wow, itu bawain lagu apa ya dulu ya aku lupa ya. Dialova. Oh Dialova. Iya. Oke. Latihannya cuma sehari karena ini apa guru saya ini kebanyakan acara, jadi Iya. Karena
Mas Adit kebiasaan Iya. kebanyakan job, Kebanyakan kebanyakan konser, tapi kalau ditanya itu suka, aduh udah lama nggak pegang keyboard gitu ya. Iya. Udah 2 jam tadi nggak Udah 2 jam nggak pegang. Udah lama. 2 jam itu Jadinya udah lama ya. apa? Pacarnya ini soalnya Mbak. Oke. Nggak nyangka bisa kemarin itu tiba-tiba langsung juara 3 itu. Kaget juga sih, padahal latihan cuma sehari dan peserta-peserta kemarin kan ya bagus-bagus semua ya rata-rata. Karena ini sih Mas, mungkin apa ya, saya nggak jadi juri, tapi kalau di sana dengerin suaranya Mas Zaki itu, waduh luar biasa. Wah, udah. Langsung mengena ke hati. Saya Nanti di ending kita kasih satu lagu full kali ya, boleh ya? Boleh. Boleh dong. Boleh. Oke. Boleh. Bersedia nggak nih? Tapi nanti nggak dapet juara loh Mas, soalnya di sini. Aman. Aman ya? Yang penting pengalaman kalau saya tuh Mas. Oke, luar biasa. Sama dapat apa teman baru gitu. Oke, sip. Syukur-syukur jodoh baru gitu loh. Bentar, jodoh kok baru ini gimana ya lah maksudnya lah? Jodoh baru, tuh Mas Adit aja ketawa. Soalnya dia udah banyak pilihan. Oh, udah banyak pilihan, oke. Berarti pilihan jodoh yang baru gitu Iya. tepatnya. Pilihan jodoh yang baru, oke. Ya kan memilih kan boleh dong Mas. Ya. Gratis toh Mas. Gratis, nggak bayar itu, Iya. bener-bener. Ella ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kayak tadi menyimpan pertanyaan banget nih sama Mas Adit Aku namanya. kepo banget tentang gimana sih Mas Adit pertama kali kenal pacar Mas Adit ini. Ini. Kenal pacar. PDKT-nya dulu gimana nih? Iya, aku kepo banget. Saya itu SMP itu sebenarnya dulu diminta untuk sebenarnya kan dulu pemainnya drum ya Mbak ya. Oh, wow. Suka mukulin. Suka mukul. Terus tiba-tiba sama guru saya itu diminta untuk ikut lomba festival pianis. Tapi saya belum bisa pianis sama sekali. Bahkan letak do di mana itu nggak ngerti. Saya belajar 3 bulan itu cuman fingering, senam jari. Iya. Do re mi fa sol la si do kayak gitu loh. Terus akhirnya dimajuin kok menang gitu. Akhirnya saya jadi jatuh cinta sama keyboard. Berawal dari Berawal dari- tuntutan dan Iya, ketidaksengajaan ya bener, sebenarnya ya. bener. Akhirnya jadi tukang pijit ya Mas ya. Tukang pijit keyboard. Makanya. Berarti kalau mau buat saya jatuh cinta harus menuntut dulu berarti ya. Waduh, kalau mau buat jatuh cinta Mas Adit sama Sobat Fakda ini Iya, harus berarti harus dituntut dituntut dulu. Oke. Kayak keren banget sumpah Mas Adit tadi. Aku sampai kayak, wow, kok bisa jarinya bisa selincah itu. Dan bahkan latihannya itu awalnya tuh cuma 3 bulan itu Iya, tadi bener-bener. di SMP. Itu waktu SMP loh Mas Teh. Wow, keren banget. Mungkin kalau Mas Zaki sendiri suka nyanyi itu dari kecil atau emang baru belajar atau gimana Mas? Kalau suka nyanyinya ya dari kecil bener. Dari umur, aku kenal musik pertama kali itu ini umur 2 tahun. Wow. Waktu itu kan tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah pokoknya. Ya ketahuan ya. Ya jangan sebut tahun, nanti ketahuan ya. Waktu itu umur tuh 2 tahun iya. terus. Iya. Kenal lagu pertama itu ini, bukan lagu anak-anak malah. Lagunya dulu ada apa? Lagu ya sampai sekarang masih ada ya. Ungu. Yang apa? Yang Bayang Semu. Dulu kan ada itu apa? Sinetron yang ABG itu loh. Nah, saya Oke, iya. dulu kan ada sinetron ABG itu saya suka dengerin lagunya dan sejak itu wah kayaknya apa kok suaranya bagus banget gitu Pasya gitu kayak Iya benar. akhirnya punya keinginan buat ya nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena berawal dari situ juga suaranya mendukung. Bener Jadi banget. kalau Mas Zaki itu walaupun pelan gitu nyanyinya tapi aduh sampai ke hati banget Suaranya ya kan. lembut banget. Ini pelan itu lebih karena malu sih Mbak sebenarnya bukan karena apa-apa ya. Kita semua tuh nggak boleh malu ya kan. Iya benar. Kita harus bisa membawa diri kita untuk tidak malu dan harus malu-maluin. Ya, contohnya Gitu saya. ya. Siap. Wah ini ilmu ini. Oke. Iya benar karena tidak ada tidak ada batasan ya kan Mas. Semua tuh kita mohon maaf ya Mas Adi sama Mas Zaki, tapi ketika aku ketemu sama Mas Adi sama Mas Zaki, bener yang dikatain sama Ibu tadi juga, aku nganggap Mas Zaki sama Mas Adi tuh ya kayak biasa gitu. Jadi kalau apa bercanda lah ya Bener, gitu-gitu ya bener. kayak biasa gitu. Karena memang apa ya friendly itu dan seterbuka itu Iya. gitu. Saya salut. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang di rumah. Tepuk tangannya kita virtual. Oke. Dan ini ada yang menarik sebenarnya ini. Ketika mulai sesuatu yang tidak sengaja dan juga dimulai dari usia yang cukup muda ya. Banget ya. Masih usia di bawah 5 tahun gitu. Itu dulu kayak ada ini enggak Mas kayak ada apa ya? Kayak
rasa kok aku bisa nyaman di musik gitu tuh alasannya apa gitu? Karena ini ya kan seperti yang udah dibilang tadi, aku tuh kan basicnya sebenarnya dulu tuh nggak berani ini, nggak ngomong kayak gini aja tuh dulu ini malu, kayak grogian gitulah orangnya. Cuma ya semakin lama kalau pas apa ya istilahnya kalau dengerin musik gitu memang menemukan ininya sendiri sih, kayak vibe nyamannya tersendiri. Kayak ya kalau misalnya orang-orang gitu kan marah gitu kan ngelampiaskannya ya pasti kan mecahin barang atau apa. Kalau aku ya biasanya ya dengerin musik, nyanyi gitu, itu bisa ini sih sedikit menurunkan beban sih. Sarana untuk refreshing Iya. juga. Bener. Ya. Kalau Mas Adit nih, kira-kira gimana Mas? Kenapa kok bisa menemukan pacarnya ini? Iya benar. Ya karena pacar manusia itu kan bisa berkhianat. Kalau ini kan enggak. Pacar manusia itu kan bisa ada kata bosan dari dia. Kalau dia kan nggak pernah mau saya pijitin bagaimanapun modelnya jempalik jungkir kayak gini, itu nggak pernah bilang bosan. Dan di saat saya merasa gundah, merasa galau, saya pencet-pencet ini, saya dengar suaranya dia itu kan jadi nyaman. Terus juga kadang sering menemukan inspirasi baru, nada-nada baru, terus juga apa ya cerita-cerita baru yang bisa saya rangkai ke depannya gitu. Luar biasa. Pas momen skripsi dolanan niki ya, mainan kayak gini tuh akhirnya nanti jadi wah kebuka, oh iya harusnya aku nulis kayak gini, bisa gitu. Oh bisa juga ya Iya. ternyata. Kalau boleh tahu nih, di spill nggak apa-apa kali ya judul skripsinya tentang apa gitu? Judul skripsi saya kan- tentang musik-musik juga kan? Enggak, judul skripsi saya hambatan komunikasi bagi keluarga penyandang tunanetra di Kota Salatiga. Wow, luar biasa. Keren banget. Keren banget. Makanya Judulnya langsung refleks ke Oh, oh. bawah gitu ya. Judulnya keren makanya banget. cocok banget ini sama pacarnya. Luar biasa sih. Tapi bener ya Mas ya, aku tipe orang yang bukan bisa main musik ya, dan kalau urusan nyanyi pun juga biasa aja. Tapi Tapi menang. Tapi menang biasa aja tapi menang. biasa aja tapi tapi memang menang. ketika kita mendengarkan musik ya, ketika kita lagi mungkin capek ya kan, Iya. itu ketika kita mendengarkan musik itu kayak menjadi apa ya, emosi kita tuh terlampiaskan tapi dengan cara yang baik gitu nggak sih? Setuju nggak sih Mas? Betul. Itu yang saya rasakan. Makanya saya benar-benar nggak bisa pisah sama dia itu ya, karena ketika saya merasa pusing, merasa pengen banget temen tapi nggak ada yang mau dengerin curhatan saya, belum punya pacar juga gitu kan. Ini nggak promosi, tapi kalau mau ya Ayo bisa. kakak yang ada di penonton ini mungkin Ini nanti mau. ketika ngerasa seperti itu, mainan kayak gini tuh kayak merasa relaksasi, relax. Karena ini ya, ketenangan itu segala kunci. Ya, Ya, apalagi saya suka musik-musik klasik gitu kan. Oke, suka musik klasik. Kalau Mas Zaki nih, genre musiknya tuh paling favorit apa nih? Kalau dengerin sih hampir semua ya. Dengerin sih hampir semua karena kan apa ya? Ya memang suka aja sama semua genre gitu. Tapi kalau spesifik apa kayak ini ya yang diidolakan gitu ya. Itu ini sih. Kayak Dewa, Ungu, Slank gitu-gitu sih paling. Iya. Wow, slang. Iya. Oke, luar biasa. Karena slang tuh ini sih, kalau lagunya mellow ya bisa dapet banget. Betul, Kalau iya. yang beat energik tuh, wah feelnya asik banget gitu. Bikin Sama nambah semangat, ini kan? sih misi kebebasannya itu kan Waduh. kayak cocok relate gitu loh. Iya bener-bener. Nah ini sih dalam sebuah karya ya Ella ya. Iya. Apalagi seorang seniman ya teman-teman. Seniman tuh kan terkadang tidak bisa dibatasi imajinasinya. bener. Dan juga ketika datang pun tidak bisa diprediksi, bener nggak Mas Adit? Ya, bener kan? Nah, kira-kira pemikiran atau tanggapan dari Mas Adit dan Mas Zaki nih terkait dengan hal itu tuh seperti apa? Seni yang tidak bisa dibatasi dan datangnya tuh nggak tahu kapan gitu-gitu. Kayak tadi yang Mas Adi bilang kan tiba-tiba dapat nada baru. Iya bener, Gitu-gitu. suasana hati gitu-gitu Iya. kali ya. Kalau dari saya seni itu nggak bisa diprediksi. Ya benar, nggak ada batasan dan nggak bisa diprediksi. Ketika kita kenal nada itu 7 ya, do re mi fa sol la si. Tapi dari 7 nada itu kita bisa kembangkan tiba-tiba jadi sebuah nada yang bisa membuat telinga orang yang mendengarnya itu menjadi nyaman dari 7 nada itu. Dan itu
sejujurnya kalau saya ditanya ketika saya main, yang kamu pencet itu nada apa? Saya nggak akan bisa jawab. Asli mas, Mbak, saya nggak bisa jawab. Yang saya pencet itu apa? Oke, saya bisa ngasih tahu itu kuncinya apa mungkin. Tapi nada yang saya pencet apa itu saya benar-benar nggak ngerti. Gitu. Karena memang apa ya istilahnya ya itu tadi nggak bisa diprediksi. Tergantung naluri, tergantung pemikiran, tergantung hati yang berbicara. Yang itu dimunculkan lewat nada-nada dan jari-jari yang berjalan. Waduh, Merinding banget. Untuk Mas Zaki sendiri mungkin gimana Mas? Kalau buat saya seni itu singkatan sih. Oke. Sentuhan nurani. Wow. Jadi apa para pelaku seni apapun itu kan mau musik, lukis, itu kan pasti kalau bikin karya itu kan pasti pakainya nurani, pakainya ya benar pakai hati tadi. Feel-nya dapet. Iya, feel-nya dapet. Terus mereka tuh pasti bikin karya atau kita pasti bikin karya itu ya nggak asal bikin karya, pasti ada apa ya treatment khususnya, ada waktu-waktu tertentu biar mood buat bikin karya itu bisa dapet, bisa ngeblend gitu. Itu kan kayak ya itu sih yang bikin saya sampai sekarang tertarik sama dan menjalani dunia seni itu ya itu. Belajar gimana cara merasakan. Wow. Nah itu. Kan kadang kalau main itu bayangke mas, membayangkan ketika ada angin yang sejuk, ada titik-titik air yang jatuh, itu bisa menjadi bayangan untuk kemudian diinterpretasikan lewat nada. Wow. Ternyata sedalam itu. Dalam itu ya sampai iya. sampai udah imajinasinya membayangkan dan tadi merasakan angin yang lewat itu udah wow keren banget. Aku ini sih appreciate banget tuh karena dengan kondisi alam sekitar ya mungkin yang nggak terlalu jauh kayak yang ada di sekitar kita tapi bisa merasakan apa yang dibilang sama Zaki tadi kemudian bisa diinterpretasikan kayak Mas Adit itu wow itu luar biasa sih karena tidak semua orang bisa sepeka itu Mas Adit dan juga Mas Zaki jadi ya Keren banget. Mas Zaki aku mau nanya satu lagi dong. Boleh. Mas Zaki pernah kepikiran punya lagu sendiri atau jangan-jangan udah punya nih? Kepikiran pernah, Oke. tapi Baru rencana berarti ya? ini sih kalau mau nulis itu belum dapat feel-nya, belum dapat feel-nya. Karena kayak gitu itu kan harus benar-benar nggak ada gangguan, Iya. harus benar-benar pikiran kita tuh sementara waktu harus dikosongkan buat buat bikin suatu karya atau lagu gitu kan. Mungkin nanti bisa kali ya. Ya, nextnya nanti setelah skripsi selesai. Iya, kayaknya kan? itu. Iya. Momennya itu Selesai, kayaknya. dan nextnya mungkin kita undang lagi ke sini udah punya lagu ya kan. Amin. Iya. Amin. Nanti kita debutnya di sini. Launching. Kita spill Launching, bener. launchingnya lagu baru di sini. Nih, sama juga sih sebenarnya kalau Mas Adit gimana nih sebagai seorang arranger apa disebut aja? Tadi Ya, arranger. Arranger ya, karena sering mengaransemen kan. Mungkin ada sentuhan-sentuhan yang khas atau proyek kedepannya apa gitu? Saya sebenarnya lagu itu udah ada, Wow. tapi belum rilis, Oh, baru digarap. Belum rilis ini rahasia berarti Iya. saya nggak berani sampai jauh gitu. Ya baru digarap, baru proses aransemen. Ya sebenarnya kalau saya itu ya berawal dari ngelamun tadi ya bikin lagu ini. Merasakan suasana alam sekitar gitu. Jadi kadang saya misalnya kalau pas lembaga atau dari UIN minta buat ngiringi acara wisuda atau apa, kadang saya ngiringi, tapi hati saya kemana? Hati saya merasakan, oh di sini suasananya wisuda itu harusnya ramai. Oh di sini itu upacara itu suasananya harus sakral, suasananya harus megah dan gagah. Makanya sentuhan musiknya gimana? Itu harus dipikirkan benar karena sebenarnya letak kualitas seorang seniman, seorang musisi itu di situ. Jadi skill itu bukan kunci utama bagi saya. Orang skillnya boleh sekeren apapun, tapi kok dia nggak laku, itu bukan karena dia kurang pinter, tapi dia kurang bisa menjiwai, kurang bisa bersatu dengan musik itu sendiri. Relate banget, sumpah ini bener ya. Ini fun fact aja sih, kayak saya kenal tunanetra, teman-teman tunanetra itu kan banyak. Tapi yang teman tunanetra khususnya pemusik yang punya kelebihan dalam hal merasakan dan kepekaannya cukup luar biasa ini ya salah satunya beliau ini. Saya ketemu teman-teman tunanetra, pemusik yang lain itu
ya memang skillnya oke lah, tapi kadang ini dalam hal merasakan tuh masih jiwanya kurang gitu ya Mas. iya. Iya, bener sih karena Justru dia saya pengen ngambil ilmu tentang merasakan itu belum bisa ini. Itu terbukti terjual itu karena 4 tahun ya Mas Mbak. 4 tahun saya menjadi pianisnya UIN Salatiga itu. bener. Itu belum tergantikan itu bukan karena memang nggak Iya, ada bukan yang lebih karena- pinter. Iya. Yang lebih pinter kayaknya memang banyak. Tapi ya itu tadi soal bagaimana kita menyampaikan sesuatu dari hati bisa sampai ke hati orang-orang yang mendengarkan kita itu, yang membuat mereka nagih lagi itu. Itu resep yang mahal sebenarnya. Memang tunanetra banyak, tapi yang seperti beliau-beliau ini kayaknya memang masih agak langka. Nah itu kalau mau resepnya nanti main ke rumah saya bawa kopi sama gula. Ya, teh 5 kilo gitu ya. Bisa aja Mas Adit. Boleh. Iya, tapi bener sih ya, karena ini sih teman-teman musisi di Indonesia pun banyak sebenarnya, dan regenerasi setiap tahun itu selalu ada, tapi mereka tidak punya ciri khas dan tidak punya rasa yang bisa tersampaikan kepada pendengar gitu. Maka yang disampaikan Mas Adit sama Mas Zaki itu juga bener banget gitu, karena ciri khas, this is your icon. Nah, Gitu kan? Iya. Setuju gak nih? your icon Your betul. icon. Apa itu tadi, Mas? Asik kan Kita Allah ketoro. Aduh, Kayak kan bumi. kan ketara Jawanya ya. Iya. Oke. Waduh, ini udah hampir selesai aja. Padahal Ini lagi asik Nggak ada ngomong. tambahan waktu tuh, Mas. Udah minta sebenarnya, tapi di ACC-nya cuma 5 menit. Oke. Oke. Buat ini sih Sesuai janji kita sesuai nanti janji ya. kita tadi ya, benar. Ada apa Ella? Ada. Dan Mas Zaki ini mau nyanyiin satu lagu nih teman-teman buat sobat Fakda semuanya untuk Bener. menghibur Sobat Fakda. sobat Fakda Iya. yang nonton. Mungkin Boleh ya, dipakai boleh mic dipakai mahalnya mic-nya. fakultas ini ada. Ya, silakan. Cek. Spesialnya lagu apa Mas? Ya, ini karena bertepatan kemarin juga Disnatalis, saya akan membawakan lagu yang kemarin dipakai buat lomba aja. Nah, Karena kan ini momennya juga pas. Bener-bener Dengan- Ramadan juga iya. ya. Oke. Ria Lova. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku belah, kau selalu ada. Oh, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa
rasa hilang dan sepi dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela. Kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela. Kau selalu ada, selalu ada. Kau selalu ada, selalu ada. Kau selalu ada. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Wow, bagus banget. Terima kasih. Aduh, aku merinding. Alhamdulillah. Apalagi setelah intro Muharram kedua, aduh, dapat banget. Oke, terima kasih ya Mas Adi. Makasih. Mas Zaki. Kita juga makasih udah diundang di sini. Ya, next time kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah. Oke, dan buat sobat Fakda, terima kasih juga. Oh udah Gak bisa berkata-kata. Kalau anak sekarang bilang tidak bisa berword-word ya. Tidak bisa berkata-kata. Oke. Oke. Sobat Fakda, jangan lupa Oke. nanti terus tonton kita di podcast Mutiara Ramadan. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Yes. Semoga dapat ya pelajarannya, benar-benar. apa yang tadi udah Motivasi. disampaikan sama Mas Adi, Yes. sama Zaki. Kalian semua jangan mau kalah sama Mas Adi sama Zaki. Benar. Beneran. Dan harus tetap semangat ya, gali potensi teman-teman, bakat teman-teman, karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua itu pasti bisa ketika kita berusaha dan juga berdoa. Benar sekali. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Zaki, Mas Terima Adi. kasih. Sama-sama. Oke. Dan saya Fauzi, Dan saya Ella. pamit undur diri. Terima kasih dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.